Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran matematika bersama Kakak Ulfa. Pada kali ini kita akan membahas materi barisan dan deret. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Jangan lupa sediakan pulpen dan bukunya. Nah, adik-adik, barisan dan deret tidak asing lagi kan di telinga adik-adik, karena materinya sudah pernah adik-adik pelajari di bangku SMP kelas 9. Adapun kompetensi dasar pada materi barisan dan deret yaitu yang pertama, menganalisis barisan berdasarkan pada interaktif dan rekursif, terutama yang meliputi barisan aritmetika dan geometri. Yang kedua, mengemukakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dalam penyelesaian masalah kontekstual yang termasuk dalam pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Adapun indikator yang akan kita capai yaitu yang pertama, siswa mampu mendefinisikan barisan dan deret aritmetika berdasarkan pola bilangan interaktif dan rekursif. Yang kedua, siswa dapat menemukan rumus barisan aritmetika berdasarkan pola bilangan interaktif dan rekursif. Yang ketiga, siswa dapat merumuskan barisan geometri berdasarkan rumus pola bilangan interaktif dan rekursif. Yang keempat, siswa dapat membedakan antara barisan aritmetika dan barisan deret geometri. Yang kelima, siswa mampu menyelesaikan barisan dan deret aritmetika, barisan dan deret geometri. Yang terakhir yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual barisan dan deret aritmetika dan deret geometri. Pasti adik-adik berpikir, apa sih manfaatnya mempelajari matematika? Nah, dalam barisan dan deret banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti menentukan pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Langsung saja kita masuk ke pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan yaitu kumpulan bilangan yang memiliki ukuran dan disusun secara pola tertentu. Barisan digunakan pada barisan bilangan untuk menentukan urutan suatu bilangan dari kumpulan bilangan. Nah, perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Nah, yang pertama itu 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Coba adik-adik perhatikan pada contoh pertama, barisan itu selalu bertambah 3. Untuk itu, 15 tambah 3 sama dengan 18. Maka suku berikutnya yaitu 21. Contoh kedua yaitu min 14, min 18, minus 22, dan minus 26. Begitupun pada contoh kedua, yaitu selalu bertambah minus 4. Seperti pada minus 14 ke minus 18 itu selisihnya 4. 18 ke min 22 selisihnya juga 4. Nah, untuk 26 kita jumlahkan ke minus 4, maka hasilnya itu minus 30. Nah, yang ketiga yaitu 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Pada contoh barisan yang ketiga selalu dikalikan 2, seperti pada 2 kali 2 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Dan 64 dikali 2 yaitu 128. Yang keempat yaitu 81, 27, 3, 1, 1/3, dan 1/9. Nah, pada contoh barisan yang keempat yaitu barisannya selalu kita kalikan atau kita bagi 1/3. Polanya tetap sama, yaitu
kita kalikan 1/9 kali 1/3 sama dengan 1/27. Nah, yang kelima itu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Nah, untuk contoh barisan yang kelima ini bagaimana? Pada barisan yang kelima ini polanya tetap sama, yaitu tinggal kita tambahkan 2 suku sebelumnya. Misalnya 1 tambah 1 hasilnya 2, 2 tambah 1 hasilnya 3, 3 tambah 5 hasilnya 8, dan seterusnya. Terus 21 ditambah 34 hasilnya itu 55. Nah, pada contoh barisan yang pertama dan yang kedua dikatakan barisan aritmetika. Sedangkan contoh barisan ketiga dan keempat yaitu barisan geometri. Dan yang kelima yaitu adalah contoh barisan Fibonacci. Kita masuk barisan dan deret aritmetika. Barisan aritmetika adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap dan konstan. Deret aritmetika adalah penjumlahan suku-suku dalam barisan aritmetika. Rumus barisan dan deret aritmetika. Yang pertama itu rumus barisan, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda, di mana UN adalah suku ke N, B adalah beda atau selisih, dan A adalah suku pertama atau U1. Nah, untuk rumus deret aritmetika yaitu Sn sama dengan 2 dikali A ditambah N kurang 1 dikali B. Sn itu adalah jumlah N suku pertama dan N itu adalah banyaknya suku. Nah, yang kedua yaitu Sn sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Itulah kedua rumus untuk mencari Sn deret aritmetika. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui barisan aritmetika 3, 8, 13, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10 dan rumus suku ke N barisan tersebut. Suku ke berapakah yang nilainya 198? Mari kita bahas bersama. Dari barisan aritmetika 3, 8, dan 13 dan seterusnya, maka diperoleh suku pertama sama dengan 3, bedanya 8 dikurang 3 sama dengan 5. Kita masukkan rumusnya, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Karena yang ditanyakan suku ke-10, maka U10 sama dengan 3 ditambah 10 dikurang 1 kali 5 sama dengan 3 ditambah 9 dikali 5. 3 ditambah 45 sama dengan 48. Selanjutnya, mari kita cari rumus suku KN-nya. Rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 sama dengan B. Kita masukkan nilainya, 3 ditambah 5N dikurang 5 sama dengan 5N dikurang 2. Selanjutnya kita akan mencari suku KN dengan nilai 198. Untuk mencari rumus suku KN-nya, maka kita dapat menggunakan, misalkan UN sama dengan 198, maka dapat berlaku UN sama dengan 198. Nah, rumus UN yang tadi kita dapatkan kita langsung substitusikan. Jadi 5N dikurang 2 sama dengan 198. Duanya kita pindah ruaskan jadi 5N sama dengan 200. N sama dengan 40. Jadi
suku KN dengan nilai 198 adalah suku ke-40. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui deret aritmetika dengan suku ke-3 adalah 24 dan suku ke-6 adalah 36. Jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah. Mari kita simak pembahasannya seperti berikut ini. Diketahui U3 sama dengan 24, U6 sama dengan 36. Ditanyakan jumlah 15 suku pertama. Sebelum kita mencari S15-nya, terlebih dahulu yang kita cari yaitu suku pertama dan bedanya. Yang kita gunakan cara eliminasi dan substitusi dari persamaan U3 dan U6. Sebelum itu, kita ingat bahwa UN sama dengan A ditambah N dikurang 1. Sehingga U3 dan U6 dapat dituliskan menjadi U3 sama dengan 24. So, kita masukkan nilainya A ditambah 3 dikurang 1 kali beda sama dengan 24. A ditambah 2B sama dengan 24. Kita samakan dengan persamaan 1. Nah, untuk U6 sama dengan 36, A ditambah 6 dikurang 1 dikali B sama dengan 36. A ditambah 58 sama dengan 36. Ini persamaan kedua. Selanjutnya kita eliminasi A menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Masukkan nilainya. A ditambah 2B sama dengan 24 dan A ditambah 5B sama dengan 36. Sama dengan min 3B sama dengan min 12. B sama dengan min 12 per min 3. B sama dengan 4. Lalu kemudian kita substitusikan nilai B sama dengan 4 ke salah satu persamaan. Misal kita masukkan ke persamaan yang pertama. A ditambah 2B sama dengan 24. A ditambah 2 dikali 4 sama dengan 24. A ditambah 8 sama dengan 24. Jadi A sama dengan 24 kurang 8, A sama dengan 16. Setelah kita mendapatkan nilai A dan B, maka kita sudah dapat mencari nilai dari S15-nya. Rumusnya yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita masukkan nilainya. S15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 dikali 16 ditambah 15 kurang 1 dikali 4. 15 per 2 dikali 32 ditambah 14 kali 4 sama dengan 15 per 2 dikali 32 ditambah 56 sama dengan 15 per 2 dikali 88 sama dengan 660. Jadi jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah 660. Nah, itulah materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami dengan benar dan bermanfaat bagi kita semua. Adik-adik, jangan menyerah ya dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu sangatlah penting. Iman sapi isit, barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinaan kebodohan sepanjang hidupnya. Ingat, tidak ada perjuangan tanpa air mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.